baru itu. Alhamdulillah atas takdir Allah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama talabul ilmi. Dan siapa yang talabul ilmi, maka sebelum melangkah untuk talabul ilmi, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewat taman-taman surga, farta'u, maka istirahatlah. Apa taman surga? Taman surga itu adalah satu kumpulan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu farta'u, maka istirahatlah. Bapak kan kalau ke Ciwidey itu cari taman-taman yang indah, Pak ya. Kemudian kita berhenti sejenak untuk menghilangkan apa, Pak? Capek. Ya, pekat. Ya, apa pusing, liur. Tapi pulang dari Ciwidey datang ke rumah sama Pak dengan talabul ilmi. Oh ya sadar pulang dari talabul ilmi Dari tapi insya Allah kan akan tambah-tambah iman. Maka dari itu semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus untuk ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususna sepuh urang karuhun urang parantos ngampunkeun ti payun urang doakeun mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna, dilanggakeun dicampadakeun di alam kuburna, diampunkeun dosa-dosana, ditempatkeun dina tempat nu mulia mugu Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa karamatihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu satu etika, Pak ya. Jadi kalau sebelum kita membaca kitab itu sandarkan dulu kita kepada para ulama, sehingga dengan harapan apa yang kita ucapkan hanya menyampaikan saja. Jadi tugas kita itu sebetulnya nukil gitu, Pak ya. Nukil itu apa? Memindahkan. Kalau membahas Quran ya harus menyandarkan diri kepada tafsir dengan asbabun nuzulnya. Kalau kita membahas hadis harus menyandarkan diri dengan syarah dan asbabul wurudnya. Ijma pun juga harus membahas dengan apa? Syarah. Sehingga kita hanya nukil. Insya Allah kita akan terlepas dari kesalahan Bapak. Karena kadang-kadang ada seseorang yang menerangkan tanpa nukil yang akhirnya apa? Dia menyampaikan atas dasar nafsunya belaka. Itu kan ilmu yang bahaya. Nah, itu diantaranya. Oke, kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam. Jadi rukun itu tiang pokok wajib bagi seorang mukmin meyakini terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah kita akan belajar sadisuha yang keenam adalah antu'mina bil qadari, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah, jadi kita akan belajar tentang qada dan qadar. Qada dan qadar hade goreng eta teh ti Gusti Allah, baik buruk itu dari Allah. Oke, kita manai menurut pendapat para ulama. Qala al-Fashani, berkata Imam Fashani, wa ma'nal imanu bihi,
Dan makna arti dari iman terhadap qada dan qadar anta takida, hendaklah engkau meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qadara menakdirkan al khaira, yang baik, wasyarra dan yang buruk, qabla khuliqal khalqa, sebelum diciptakannya makhluk, wa anna jami'al kainati, dan sesungguhnya seluruh penciptaan biqadaillahi, atas ketetapan Allah, wa qadrihi, dan takdirnya, wa huwa muridun, wa huwa zat muridun yang berkehendak laha, wa yakfi, cukup bagimu, i'tiqadun jazimun, meyakinkan, berkeyakinan jazimun yang mantap, bidzalika terhadap qada dan qadar, min ghairi nasobin, tanpa ada usaha, burhanin, pembuktian. Ini Pak, hal yang harus kita imani, hal yang harus kita yakini adalah terhadap qada dan qadar. Punten Pak, kita lagi berkendaraan, lagi enak-enak gitu ya, cepet ada motor orang lain kena kepada spion kita. Kalau kita tidak sadar dan tidak meyakini terhadap qada dan qadar, apa yang akan terjadi Pak? Marah. Kita turun dari mobil sehingga wah, kamu itu tidak betul. Nah, inilah Pak, kenapa kita harus meyakini yang sebenar-benarnya terhadap qada dan qadar. Bisa enggak kadang-kadang kita memaafkan saja? Aduh, ini adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang menjadi ketetapan itu 4 Pak ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kata hadis Pak di dalam Rasulullah bersabda, sesungguhnya penciptaanmu sekalian adalah bi batni ummihi, di dalam perut ibu-ibumu kamu sekalian. Arba'ina yawman nutfah. Nutfah itu Pak, arba'ina yaum, naper air mani itu naper arba'ina yaum. Arba'ina yaum itu 40 hari. Dari nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah itu arba'ina yaum, 40 hari. Kemudian dari alaqah kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Arba'ina yaum, sama itu juga 40 hari. 4 kali 3 berapa Pak? 12. Berarti 12 itu berapa bulan? 4 bulan. Ya 4 bulan, 120 hari. Kata Allah kepada malaikat, unfukh, masukkanlah. Kemudian uktub, catat. Satu apa Bu? Pak, rizquhu. Nah, jadi ini sudah menjadi kodok. Catat, hei malaikat, rizquhu pertama rizkinya. Kemudian maut. Yang kedua adalah kematiannya. Kemudian yang ketiga syaqiyun, cilakana. Wasaidun, dan kebahagiaannya. Jadi jodoh, pati, bagja, cilaka gitu Pak ya. Rizki, kemudian mati, bahagia, celaka, dan bahagia. Ini sudah menjadi qada. Qada itu apa? Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyuruh kepada malaikat, uktub, catatlah. Jadi kalau begitu, kadang-kadang dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau segala sesuatunya sudah ada dalam ketetapan Allah. Tinggal tugas kita, jika musibah itu datang kepada kita, kembalikanlah musibah itu kepada siapa? Allah. Makanya kata Allah, idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ini Pak yang akan kita sampaikan. Kenapa kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena yang baik dan yang buruk itu adalah dari siapa Pak? Allah. Nah, tadi kematian, kan itu menurut kita baik tidak Pak? Yang ini baik, yang ini tidak. Karena ya kematian itu kan asa, maaf Pak, dan Allah berfirman, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja yang kamu cintai itu jelek bagi kamu Pak, atau bisa saja yang kamu cintai itu
Yang kamu benci itu baik bagi kamu. Jadi di sini sudah menjadi rahasia siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala seseorang itu mati, kadang-kadang ada kebaikan bagi dirinya. Nah, pertama, yang kedua, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan bani Adam. Karena bani Adam ini lebih mulia oleh Allah diciptakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, maka derajat manusia ini selalu mendapatkan keuntungan, Pak. Allahu Akbar. Coba Bapak tabrakan cilbek. Aduh, alhamdulillah. Untung henteu. Maaf. Jadi selalu ada nilai keuntungan kalau segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Ada sesuatu yang jatuh, kubra, untung, alhamdulillah teu keuna kanu mastakangan saukur kana panangan. Nah, di sana akan ada selalu keuntungan. Urang keur leumpang di soredat, kubra, untung, alhamdulillah. Coba upami kanu ka jalan panginten kageser ku motor, akan terlalu banyak keuntungan, Pak. Nah, sehingga kematian pun juga menjadi keuntungan. Di sinilah kita diwajibkan untuk apa? Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana ada kehendak Allah. Karena bisa jadi keburukan pun itu adalah akan baik bagimu. Dan bisa jadi apa yang kamu cintai pun itu juga jelek bagi kamu. Kan yang Bapak rasakan masalah jodoh, coba Pak, anak-anak kita saja pantes saeutik gadis di lingkungan orang, tapi nah menangkeun orang Garut. Gitu Pak ya, nah menangkeun orang Sukabumi. Inilah jodoh, mata cekasarna jodoh teh apa? Jorok. Nah, karena semuanya sudah ada dalam qadaullah. Semua sudah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mesti meyakini yang seyakin-yakinnya qada baik dan buruk itu adalah di sana ada apa? Ada ketetapan Allah. Karena bagi manusia pun itu jika musibah terjadi ada kebaikan pada dirinya. Makanya kan Pak, musibah itu kehilangan harta, itu musibah Pak. Kemudian hilang nyawa juga musibah. Kemudian sakit juga musibah. Tapi itu dikategorikan musibah kecil Pak. Jadi hilang harta musibah kecil, hilang nyawa musibah kecil, penyakit itu musibah kecil. Tapi ada musibah yang paling besar apa Pak? Coplok iman. Nah, jadi tidak ada iman kepada Allah itu adalah musibah yang paling besar. Makanya sikapi semua musibah ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bisa saja yang kamu benci itu adalah baik bagi kamu, bisa saja yang kamu sukai itu adalah jelek bagi kamu. Artinya semua sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, kalau dengan iman kepada Allah, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Mesti kenapa kita khawatir tidak makan, kemudian tidak minum? Kenapa kita khawatir dengan musibah yang menimpa diri kita? Karena bisa jadi musibah yang terjadi adalah kata Allah apa Pak? Kata Rasulullah, itu akan diangkat derajat, diampuni segala dosa. Itu sungguh luar biasa Pak kalau kita maknai musibah dengan hakikat iman kepada Allah. Makanya tidak disebut iman seseorang kalau dia belum bisa cantiasa malikeun nikmat jadi musibah, musibah jadi nikmat, belum mencapai kepada hakikat iman. Jadi tidak sempurna iman seseorang yang belum bisa membalikkan nikmat menjadi musibah, musibah menjadi nikmat. Nah, jadi kesempurnaan hakikat iman itu adalah harus bisa membalikkan nikmat menjadi musibah, musibah menjadi nikmat. Itu Pak ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan qadar dan qada. Waqala, dan dikatakan di sini dikatakan Pak, min ghairi nasobin burhanin, terhadap qada dan qadar itu kenapa kita mesti repot-repot harus membuktikannya? Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi apa sebetulnya yang kita khawatirkan? Tentang apa? Tentang tatkala seseorang gitu terjadi pada dirinya apa? Qadarnya.
Waqala, dan dikatakan As-Sayyidu Abdullah Al-Marghani, Sayyid Abdullah Al-Marghani, wal imanu bil qadari, dan iman kepada qadar wa huwa yaitu at-tasdiqu, membenarkan, bi anna ma kana wa ma yakunu. Di sini Pak, Imam Sayyid Abdullah Al-Marghani mengatakan iman kepada qadar itu adalah anta takida wahwa at-tasdiqu, membenarkan, bi anna ma yakunu, segala sesuatu yang sudah terjadi, wa ma yakunu, di sini kan fi'il apa Pak? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Makana wa ma yakunu, harus membenarkan terhadap qadar itu adalah sesuatu yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi, bitakdirin, semuanya dalam takdir Allah. Itu kaitannya tadi Pak, kodo yang apa nih? Kodo rizki, rizki, mati, bahagia, celaka, semuanya sudah dalam takdir Allah. Mayyakulu, zat yang mengatakan nisyai terhadap sesuatu, kun fayakun, jadi makalah jadi. Nah ini maha kuasa Allah Pak untuk melakukan sesuatu itu kan diantara apa Pak, sifat jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu mumkinin autarkuhu, mengerjakan sesuatu, autarkuhu atau meninggalkannya. Bagi Allah adalah kun fayakun, jadi maka jadi. Tentu itu harus menjadi akidah karena Allah maha yang memiliki segala kesempurnaan. Nah, makanya kan ayat babasa gitu Pak. Kita mah tidak semudah membalikan apa katanya Pak. Ya bagi kita sebagai makhluk, tapi kalau bagi Allah kun fayakun, itu harus diyakini. Di sini dikatakan kun fayakun, khairan, kata Allah khair, baik, au syarran atau jelek, naf'an bermanfaat, au darran membawa madarat, hulwan manis, au murran ataupun pahit, semuanya di sana ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah Pak, hari Kamis subuh ini harus ngaji. Ini kan pahala thalabul ilminya luar biasa sekali. Ini kan takdir Allah. Jam 3 Bapak mau berangkat ke masjid, ada telepon dari Jakarta. Bapak harus berangkat setelah subuh karena jam 7 di sana ditunggu ngambil uang 100 juta. Kira-kira jadi ke mana Pak? Ya kan, Bapak ini sudah punya jadwal rutin. Hari Kamis subuh, wow sudah direncanakan, tiba-tiba ya rezeki nomplok gitu. Bapak itu harus berangkat karena hari Kamis pagi jam 7 sudah ditunggu akan dikasih uang 100 juta. Kira-kira yang diambil berangkat ke sana atau memang memaksakan ke sini Pak? Ke sini. Tadi nama tos dicatat Mas. Itu kan ikhtiari Pak ya. Ikhtiari kan nanti ya dibahas di sini, ada ikhtiari, ada idoruri, ada pilihan, ada paksaan. Lumayan ya 100 juta. Ikhtiari gitu kan. Semuanya di sana ada takdir Allah. Karena kan Allah pun juga memberikan akal dan pikiran. Nanti ada ikhtiar yang sifatnya kita harus memilih. Bapak sekarang kalau makan mau minum itu sudah menjadi ketetapan Allah, Bapak harus makan dan harus minum. Tapi Bapak sekarang mau minum, pantun. Ini saya nih, mau minum, mau makan, terserah saya, terserah Allah Pak. Saya. Jadi nanti ada, di sini ada apa? Ada ikhtiari, ada daruri. Nah, tentu kembali kepada keimanan seseorang gitu. Bagaimana dia kan Pak maaf nih, kalau ke thalabul ilmi ini kan sebelum melangkah diampuni dosa, kemudian setiap langkahnya dicatat 10 derajat, kemudian diampuni segala dosa, dicatat 1000 kebaikan, diampuni 1000 kesalahan. Itu kan thalabul ilmi. Nah, kemudian kalau berangkat ke Jakarta hanya mengambil uang 100 juta. Kesempatan sabil Pak ya, sabil ya, gimana ya ngambil uang ya, lalu
naluri saja sesuai dengan kebutuhan. Tapi semuanya ada dalam takdir Allah gitu Pak ya. Nah itu kaitannya dengan hal itu. Subhanallah. Cuma kalau pilihan pasti Bapak akan milih kemana Pak? Ya milih ke Jakarta gitu karena nalurinya naluri Pulus gitu Pak ya. Ibadah nafkah Pak. Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'in, segala sesuatu biqada'in, dengan ketentuan, dengan ketetapan, wa qadarin dan takdirnya, hatal azab, sehingga seseorang lemah, wal qais dan cerdas. Jadi seseorang lemah dan cerdas itu di sana sudah ada dalam ketentuan dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti biar lebih jelas cari ya apa sih nama perbedaan antara qada dan qadar. Nanti kita akan menyandarkan kepada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi nanti di akhir Pak ya. Nah, gitu. Yang penting itu sekarang qada dan qadar saja. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sana sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun billahi, tidak beriman seorang hamba kepada Allah hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman kepada takdir, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruk. Tuh Pak, tidak disebut iman seseorang hamba Allah kepada Allah sehingga dia meyakini dan beriman kepada qadar, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruk. Jadi tatkala kejelekan itu menimpa kepada kita, secepatnya Pak, kembalikan kepada Allah biar tidak menjadi madarat yang yang besar, karena kita seseorang tidak meyakini terhadap terjadinya takdir. Contoh seseorang harus mati, contoh seseorang harus celaka. Tapi kan kalau antara bahagia dan rezeki mah itu kita ridho saja kan Pak ya. Tadi ya kan kaitannya dengan bahagia mah kita ridho lah. Kaitannya dengan rezeki kadang-kadang kita ridho. Ini kaitannya dengan mati dan celaka. Itu yang harus perlu ada usaha kualitas iman, karena tidak sebagian orang kalau dia benar-benar tidak meyakini kepada iman kepada Allah, tidak dengan mudah dia menerima takdir yang jelek gitu. Berarti perlu meningkatkan iman di sana. Wa amma hadisu Muslim bi du'a iftitah, adapun hadis Muslim, Imam Muslim di dalam doa iftitah, wa syarri, dan kejelekan, laisa ilaika, laisa tidak ilaika kepadamu, pamanahu artinya wala syarr, tidak kejelekan, yataqarrabu bihi, yang mendekatkan kepadanya, ilaika kepadamu, atau la yudabu ilallahi ta'adduban, la yudabu tidak disandarkan ilallahi kepada Allah, ta'adduban sebagai etika. Tapi tatkala seseorang berbuat maksiat kepada Allah, ya di sana ada kehendak Allah, tapi seyogianya tidak disandarkan kepada Allah, ta'adduban sebagai satu etika. Kata sebab. Jadi maaf, kalau seseorang berzina, mencuri, di sana ada takdir Allah nggak Pak? Ada. Ya, kita jawab ya. La yudafu ilallah, tidak disandarkan kepada Allah, tapi di sana pun juga ada kehendak Allah. Cuma yang jelek itu tidak disandarkan kepada Allah, harus disandarkan kepada dirinya sendiri. Kata sebab. Karena nanti ada sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu apa Pak? Pilihan. Karena kita diberi oleh Allah apa Pak? Akal. Sehingga nanti di sini dikatakan, kita bahas dulu saja Pak. Ta'adduban sebagai satu etika, li'annallai, karena yang pantas, nisbatul khairi lillah, dinisbatkan yang baik itu hanya kepada Allah, wasyar, dan yang jelek linafsi terhadap dirinya sendiri. Ta'adduban sebagai satu etika. Kan ada sesuatu yang halal tapi dimurka oleh Allah, apa Pak? Cerai. At-talaqu halal. Apa sih hadisnya itu? Abgodul halali indallahi at-tolak, gitu Pak ya. Abgodul halali, abgod dimurka, halal. At-tolaku yaitu tolak. Halal berarti di sana ada takdir Allah, tapi halal, tapi Allah pun juga murka, itu Pak.
kaitannya dengan kejelekan tatkala seseorang melakukan kepada kejelekan tersebut. Ada di sana takdir Allah, cuma Allah tidak berkehendak seseorang untuk melakukan kejelekan. Karena sebagai satu etika, kejelekan itu jangan disandarkan kepada Allah, harus disandarkan kepada dirinya sendiri. Ghairullah, tidak pantas jika kejelekan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan linnafsi qala Allah taala. Dalilnya ini Pak, wa ma asobaka min hasanatin, apa saja yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, maka itu semua dari Allah. Ae atau ijadan wa khalqan, perwujudan, wa khalqan dan penciptaan. Wa ma asobaka min sayyi'atin, apa saja yang menimpamu dari kejelekan, famin nafsi, maka itu dari diri kamu sendiri. Ae kasban, itu adalah usahamu, la khalqan, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya yang 4, jodoh, pati, bagja, cilaka, itu semua sudah dalam qada dan takdirnya Allah. Jika seseorang berbuat maksiat, berbuat jelek kepada Allah, itu ya di sana ada ketetapan Allah, ada takdir Allah. Cuma yang laik itu apa Pak? Yang cocok, yang baik saja dikembalikan kepada Allah. Bisa saja yang jelek itu karena usahanya dirinya sendiri. Karena nanti kita akan diperintah untuk bertobat. Nah, di sini akan dikatakan nanti. Kama fassarahullahu qaulu ta'ala, sebagaimana yufassiru telah ditafsirkannya, telah dibacakan, telah dijelaskannya qaulu ta'ala, firman Allah, wa ma asobakum mim musibatin, apa saja yang menimpamu min musibatin, dari musibah, pabima kasabat aidikum, itu adalah terjadi atas usaha tangan-tangan kamu sekalian. Kan Pak, menjadi satu kekufuran, dan kadang-kadang suka benar begini Pak kalau berdoa, ya Allah Gusti Pangeran Abdi, hirup teh Abdi teh meuni kieu-kieu teuing. Ada Pak yang berdoa begitu ya? Nah, Abdi teh hirup teh meuni naon Pak? Meuni kieu-kieu teuing, batur mah usaha teh meuni buburingkalan gampang. Nah, Abdi mah meuni sararese. Nah, jika bener eta teh Pak berdoa teh. Ya juga bener kan. Nah, abdi teh meuni hirup teh meuni kieu-kieu teuing kareng ke kamari musibah teh ayeuna geus datang deui musibah. Itu adalah ucapan kekufuran. Berarti dia tidak menerima atas semua qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya seseorang tidak berdoa seperti begitu. Karena itu mah adalah limpahan apa Pak, kekesalan diri. Nah, urang teh teu bagjan teu bunga jiga batur gitu kan. Berarti yang disalahkan siapa Pak? Allah. Berarti itu tidak boleh itu berdoa. Kenapa berdoa itu mesti dengan bahasa Arab? Bukan berarti kita berdoa tidak boleh dengan berbahasa Sunda atau berbahasa Indonesia. Artinya menyandarkan doa itu kepada ucapan ulama. Maka kalau doa yang diawali dengan Robbana Pak, itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Robbana hablana min azwajina, Robbana la tuzigh qulubana, gitu Pak. Jadi doa yang diawali dengan Robbana itu semua sumber dari Al-Quran. Kemudian ada doa yang diawali dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Oh, banyak Pak doa-doa. Biasanya kalau doa yang diawali dengan Allahumma itu doa yang dicontohkan oleh para nabi. Gitu. Ya, seperti Rasulullah Muhammad SAW senantiasa berdoa dengan kalimat Allahumma, itu contohnya dari Rasul. Kemudian ada yang ketiga, doa itu diawali dengan kalimat ilahi Pak. Nah, ilahi itu biasanya doa yang diucapkan oleh para wali. Jadi ada Robbana, ada Allahumma, ada yang ketiga ilahi. Apa ya kategorinya? Kalau Robbana itu mesti firman Allah di dalam Al-Quran. Kalau Allahumma itu doa contoh dari Rasul. Kemudian kalau ilahi doa contoh dari para wali. Nah, itu kaitannya dengan doa. Min musibatin pabima kasabat aidikum, itu terjadi atas ya tangan-tangan kamu dan usaha kamu. Li annal Quran yufassiru ba'du biman ba', karena Al-Quran menjelaskannya
ba'duhu ya bagiannya min ba'din terhadap bagian yang lain. Wa amma qaulu ta'ala kul kullu min indillah, adapun firman Allah kul katakanlah kullun min indillah, segala sesuatu itu di sisi Allah, dari sisi Allah, artinya segala sesuatu yang terjadi itu adalah dari Allah. Parjuun lil haqiqah, itu dikembalikan lil haqiqah, pada hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah, dari siapa Pak? Kejelekan menimpa kepada seseorang, kalau bukan dari Allah, dari siapa? Iya, bisa saja kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan akal pikirannya kan dari sini Pak mancer ya. Terus ke akal. Kemudian memang harus disandarkan dengan firman-firman Allah yang lain, gitu kan? Dari hati ini kan memancar ke tangan Pak ya, memancar kepada mata, memancar kepada telinga, memancar kepada mulut, melancar. Fa'alhamaha, Allah melihat fujuroha, dia berbuat jelek, wa taqwaha, dan dia bertakwa kepada Allah. Itu atas dorongan apa Pak? Nah, di sini hatinya gitu. Sedangkan di sini kan Pak, antara ujub, sum'ah, ridho, ikhlas ini bercampur aduk Pak. Di sini nih, di dalam hati itu Pak. Gitu kan? Fajura wa taqwa. Jika dia beriman kepada Allah, maka dari hati akan memancar kepada tangan. Tersugestilah dia untuk melakukan taat kepada Allah. Tapi pada hakikatnya semua perjalanan sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lanjutkan dulu.